Basuki ungkap alasan realisasi investasi swasta di IKN masih nihil. Presiden Jokowi 2023 Januari nanti gedung-gedung sudah terbangun di IKN. Tanggal 28, jadi sudah di ujung April, sudah hampir 4 bulan. Hampir 4 bulan kita belum melihat, belum mendengar, mengetahui ada gedung-gedung yang berdiri. Ada gedung, apalagi gedung-gedung yang berdiri di IKN. Jadi siapa yang bohong? Anda bisa tahu jawabnya ya. Jokowi shock. Investor IKN subscribe, kawasan inti laris manis. Kalau Jokowi berhenti, apalagi kemudian rejim penggantinya bukan penerusnya, maka IKN nasibnya akan semakin tidak jelas dan bukan mustahil berpotensi mangkrak. Nah, buat pengusaha, yang namanya kepastian usaha ini penting banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi untuk FNN Forum News Network. Saudara sekalian, Jumat kemarin ada berita di CNN Indonesia, judulnya Basuki ungkap alasan realisasi investasi swasta di IKN masih nihil. Masih nihil. Anda tahu nihil? Coba kita lihat, nihil itu apa ya? Nihil itu, kita buka nihil. Nihil, Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Nihil itu artinya kosong sama sekali. Nihil itu kosong, tidak ada apa-apa. Contohnya hasilnya nihil. Jadi kalau Basuki mengatakan bahwa investasi di IKN swasta ya, di IKN masih nihil, artinya masih kosong, masih tidak ada apa-apa realisasinya ya. Saya bacain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimulyono mengungkapkan alasan realisasi investasi swasta di ibu kota negara Nusantara masih nihil. Menurut Basuki, saat ini beberapa calon investor baru menyampaikan komitmen berupa LOI, Letter of Intent, ya. Saat ingin merealisasikan investasinya, sambung Basuki, investor terkendala skema pembelian tanah yang belum jelas. Sudah ada yang masuk LOI, lewat saya sudah beberapa. LOI kami serahkan ke otorita atau otorita IKN ya. Masalahnya adalah pembelian tanahnya ini yang belum disiapkan otorita, ujar Basuki di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta Jumat 28 April. Ruang. Saudara sekalian, jadi persoalan lahan ini tidak mudah memang ya, walaupun awalnya pemerintah merasa yakin bisa menyelesaikannya dengan gampang karena dari sekian ratus ribu hektar yang disiapkan di bagian inti IKN dan bagian pengembangan itu sebagian besar milik para konglomerat. Ada nama Sukanto Tanoto, itu punya sekian ratus ribu hektar. Dan Sukanto Tanoto ini baru saja ada berita, baru saja membeli sebuah mall di Singapura senilai 9,4 triliun rupiah. Saya nggak tahu apakah pembelian mall ini uangnya dari pembebasan lahan yang dia miliki di IKN itu, saya nggak tahu ya. Tapi pertanyaannya kenapa dia tidak invest juga di IKN, kan begitu kan? Dia pemilik loh. Jadi pemiliknya ada Sukanto Tanoto, ada Hasim Joyo Hadikusumo, ada lagi anaknya Setio Novanto, ada lagi beberapa nama besar lah konglomerat itu dan berdasarkan riset dari studi dari 8 LSM lingkungan antara lain Jatam, Jaringan Advokasi Tambang, ada Jatam Kaltim, Jatam Nasional, ada Walhi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kaltim dan Walhi Nasional yang melakukan studi terhadap IKN ini. Dan itu saya bacakan ketika tanggal 17 Januari 2022 tentang menolak IKN yang akhirnya membawa saya di penjara selama 7,5 bulan. Ya. Dan itu pertanyaannya adalah bahwa kemana para investor yang pemilik lahan itu kok nggak invest di sana ya? Dan persoalan pembebasan lahan ini kan juga tidak mudah ya. Memang kalau berhadapan dengan rakyat kecil sangat mudah. Tiba-tiba dipatokin ini itu segala macamnya. Nah, saudara sekalian,
Ini berbanding terbalik dengan pernyataan Presiden Joko Widodo dalam banyak kesempatan ya. Ada Kolmi SK ya, Kolmi SK menulis CNN 3 Desember 2022, Jokowi kaget kawasan inti IKN sudah ludes, diborong investor sampai oversubscribe. Ya, tanggal berapa nih? 3 Desember 2022. Kaget Jokowi, kawasan IKN sudah ludes diborong investor sampai oversubscribe. Oversubscribe itu kalau penawaran 100%, maka yang meminta itu bisa lebih dari 100% ya, melebihi permintaan oversubscribe itu ya, bisa 105, 120, 200%, 300% dan sebagainya ya. Saking larisnya itu Jokowi mengatakan begitu ya. Lalu Kepala Otorita IKN mau buka kawasan IB dan IC buat investor sesuai arahan Pak Presiden Jokowi. Lalu ada 28 April Basuki kemarin ya mengatakan investor IKN masih nihil, dan si orang ini Kolmi SK ini mengatakan, duh ini ngelindur apa kesurupan berjamaah sih. Jadi di antara mereka saja sudah saling bertabrakan statementnya. Dan kalau soal ngewadul, ngedabrus bohong ya, ada the king of lip service. Anda tahu yang saya maksud siapa kan? Nah ini dia, ini Budiantara menulis IKN ada yang ngomong Januari sudah ada gedung. Januari sudah berdiri di gedung ya. Ada yang ngomong lagi, ada yang shock, kaget dan ngomong oversubscribe. Tapi kata Pak Basuki sampai sekarang realisasi invasi nihil. Jadi buat apa bohong? Dia mencantumkan ini ada berita dari Antara. Presiden Jokowi 2023 Januari nanti gedung-gedung sudah terbangun di IKN. Januari 2023, sekarang bulan April 2023, tanggal 28. Jadi sudah di ujung April, sudah hampir 4 bulan. Hampir 4 bulan kita belum melihat, belum mendengar, mengetahui ada gedung-gedung yang berdiri. Ada gedung, apalagi gedung-gedung yang berdiri di IKN. Jadi siapa yang bohong? Anda bisa tahu jawabnya ya. Lalu ini mengutip yang tadi, Jokowi shock. Investor IKN oversubscribe, kawasan inti laris manis. Oh, dasar kalau soal penibulan luar biasa, saudara sekalian ya. Salah satu penyebab dipindahkannya ibu kota dari Jakarta ke IKN adalah karena Jakarta banjir, karena Jakarta macet ya, banjir dan macet antara lain ya. Nah, ini ada proyek IKN rawan banjir dan gempa, anggaran 89,4 triliun siap ludes. Jadi disiapkan lagi anggaran untuk mengatasi banjir di IKN 89,4 triliun, hampir 90 triliun dan dikatakan siap ludes. Siap dihabiskan lah gitu ya. Jadi saudara sekalian, kalau berdasarkan penjelasan dari Basuki tadi, para investor baru sebatas tadi dia bilang baru sebatas LOI ya, letter of intent, kesepakatan aja. Jadi belum ada komitmen yang bisa direalisasikan. Saudara, kalau cuma LOI aja, mohon maaf ya, siapa juga bisa ya, dengan sedikit modal tampang, bonaviditas yang dipoles-poles, tanda tangan LOI, lalu pemerintah mengatakan ini PT ABC sudah siap, PT XYZ sudah oke, PT apalagi angin ribut udah siap masuk kan, begitu semuanya kan. Tapi faktanya hari kemarin 28 April Basuki mengatakan masih nihil realisasinya. Dalam sebuah obrolan dengan seorang kawan YouTuber lain di Jogja, pernah tayang juga di Bang Edi Channel, saya mengatakan IKN tetap akan sepi ya, sampai ditunda atau dibatalkan sama sekali. Pemerintah Jokowi dan para menterinya, Bahlil terutama itu, Menteri BKPM itu, boleh saja menebarkan angin surga dan termasuk bohong tadi bahwa sudah begini, sudah begitu, oversubscribe segala macam, tetap akan sepi. Karena apa? Buat pengusaha itu soal cuan nomor satu, untung itu nomor satu. Nggak bisa nggak, untung, laba, cuan, profit itu nomor satu. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah kepastian usaha. Ini tidak kalah pentingnya. Ya, Anda bisa bayangkan IKN dan para pengusaha investor apalagi yang asing juga mengetahui bagaimana IKN ini syarat dengan masalah, bejubel masalah. Ya, dari mulai penyusunan undang-undang yang super singkat cuma 43 hari dari mulai diajukan sampai disetujui, itu 43 hari itu super singkat, super cepat, dan ini sangat-sangat tidak wajar. Ya kan, kemudian studi itu tidak dipenuhi, penolakan masyarakat lebih banyak dan sebagainya, dan nah ini dia, Jokowi tinggal tahun depan.
Kalau Jokowi berhenti, apalagi kemudian rejim penggantinya bukan penerusnya, maka IKN nasibnya akan semakin tidak jelas dan bukan mustahil berpotensi mangkrak. Nah, buat pengusaha, yang namanya kepastian usaha ini penting banget. Anda bisa bayangkan kalau PT ABC tadi misalnya menanamkan investasi sekian triliun, tiba-tiba mangkrak, nggak jelas aturannya dicabut, bahkan segala macam. Siapa mau? Siapa mau? Apalagi mereka juga bukan orang yang bodoh, mereka melakukan riset, bisnis intelijen dan sebagainya. Jokowi diduga punya banyak masalah. Sehingga Jokowi sampai perlu cawe-cawe, sibuk, super sibuk mempersiapkan penggantinya. Saya Didu mengatakan ada 5 alasan mengapa orang cawe-cawe mempersiapkan penggantinya. Antara lain adalah khawatir dia ingin ada kepastian bahwa setelah dia turun masalah-masalah hukum yang dia tabrak selama berkuasa tetap aman. Ah, ini poin penting saudara. Anda bisa bayangkan ketika misalnya nanti Jokowi menjadi presiden RI pertama yang diseret ke pengadilan dan dihukum penjara. Amerika saja negara yang super kapitalis demokrasi itu, Donald Trump yang baru selesai menjabat sudah masuk penjara, ditahannya untuk sebuah dugaan suap $120.000 plus $150.000. Sedikit sekali saudara, coba $270.000 saja, tapi Donald Trump negara superpower bisa masuk penjara. Di sini beratus miliar, bertriliun-triliun, semuanya aman-aman saja karena penguasanya masih ada di situ. Tapi begitu penguasa berhenti, apalagi terguling karena penghentiannya itu, maka ini yang dimaksud dengan tadi, kepastian usaha menjadi sangat penting buat para pengusaha. Nah, kalian kita tunggu bagaimana kelanjutan IKN ini, dan untuk itu memang kritik tidak pernah berhenti. Saya salah satu diantaranya dan harus menebus dengan mendekam di penjara 7,5 bulan. Tapi seperti saya sampaikan ketika saya pertama datang di Barreskrim, saya mengatakan musuh saya bukan Kalimantan, itu saudara-saudara saya. Seharusnya Kalimantan dengan sumber daya alam yang luar biasa besarnya itu jauh lebih sejahtera daripada sekarang, bahkan lebih makmur daripada penduduk di Jakarta, ya. Tapi karena mereka sumber daya alamnya dieksploitasi habis-habisan oleh para oligarki yang difasilitasi oleh para pejabat publik brengsek, maka teman-teman saya, saudara-saudara saya di Kalimantan masih tetap terpuruk kehidupannya secara pada umumnya. Dan saya katakan saya tetap menolak IKN sampai hari ini. Saya Edi Mulyadi untuk Indonesia yang lebih baik untuk FNN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.